Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita melanjutkan kembali pembelajaran di tema 3 subtema 1 mengenai wawancara di pembelajaran 3 dan 4. Kemarin pembelajaran 3 belum sempat Bapak sampaikan untuk wawancara, jadi ini Bapak gabungkan di pembelajaran 3, di pembelajaran 4 ya, tentang wawancara. Oke, langsung saja untuk wawancara. Itu tentang membuat daftar pertanyaan wawancara ya. Membuat daftar pertanyaan wawancara. Nah, dalam membuat pertanyaan wawancara itu harus lebih baiknya menggunakan kata tanya, karena kan memang kita melakukan kegiatan tanya jawab ya. Kita bertanya, kemudian narasumber menjawab pertanyaan kita, sehingga kita menggunakan kata tanya. Nah, berikut contoh kata tanyanya. Ada apa? Ada mengapa? Ada siapa? Di mana? Kapan? Dan bagaimana? Ada enam contoh kata tanya. Ada, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, ini akan Bapak berikan contoh dan penjelasan dari kata tanyanya. Nah, ini contohnya anak-anak. Ada seorang siswa SMA sedang mewawancarai seorang petani di sini. Bisa dilihat di gambar ya. Seorang anak siswa SMA yang sedang mewawancarai petani. Dia menanyakan, yaitu yang pertama, apa jenis tumbuhan yang Bapak tanam? Nah, itu contoh pertanyaan apa. Jadi apa itu digunakan untuk mengetahui permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa atau kegiatan anak-anak. Ini kan kegiatannya Bapak ini kan menanam tanaman padi ya, kalau di gambar ini kita lihat. Jadi ditanyakan dengan contoh dengan menanyakan kata tanyanya apa jenis tumbuhan yang Bapak tanam itu. Kemudian yang kedua, contoh dari pertanyaan mengapa. Mengapa Bapak menanam jenis tumbuhan tersebut? Ya, itu contohnya mengapa. Pokoknya mengapa itu digunakan kalau kita mau mencari alasan dari kegiatan. Mencari alasan lah. Contoh, ada orang yang melakukan kegiatan bertani. Nah, kita tanya mengapa kok Bapak melakukan kegiatan bertani ini? Ya mungkin karena untuk pekerjaan, untuk mencari nafkah, ya kan, seperti itu. Terus yang ketiga, contoh pertanyaan siapa. Ini contohnya. Siapa yang membantu Bapak dalam mengelola pertanian ini? Nah, siapa digunakan untuk mencari tahu orang dalam suatu kejadian atau peristiwa ataupun kegiatan. Jadi kalau mau tanya orang yang membantu, orang yang melakukan, orang yang terkena dampak dan lain-lain, itu tak pakai siapa. Contohnya ini, siapa yang membantu Bapak dalam mengelola pertanian ini. Tuh. Kemudian yang contoh pertanyaan keempat itu di mana. Di mana berarti kita menanyakan tempat. Gitu. Jadi di mana Bapak menanam tumbuhan tersebut? Jadi kalau di sini dilihat di sawah ya, tentu saja. Jadi kalau misal mau menanyakan tempat kegiatan, tempat kejadian, pakainya kata tanya di mana. Pakai ini, di mana. Selalu diawali dengan ini, di mana. Kalau orang diawali dengan siapa. Kalau alasan, tanyanya mengapa. Kalau pengen tahu apa kejadian yang terjadi, apa ya. Sebelum Pak lanjutkan. Nah, ini ingat-ingat. Apa untuk menanyakan kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan kejadian. Kemudian siapa ditanyakan untuk menanyakan orang. Kemudian di mana ditanyakan untuk menanyakan tempat kejadian. Nah, contoh yang kelima adalah kapan. Ya. Contoh kapan. Kapan Bapak akan memanennya? Ini kapan berarti kita menanyakan tentang waktu, anak-anak.
Jadi kalau kita mau bertanya tentang waktu, kita menggunakan kata tanya kapan. Jangan lupa ini selalu diberikan tanda tanya di belakangnya. Bapak lupa mengetiknya tadi. Nah, yang terakhir itu bagaimana. Bagaimana cara Bapak merawat tumbuhan tersebut? Nah, kalau bagaimana itu kita gunakan untuk menanyakan sebuah cara. Misal cara menanam padi, cara merawat tumbuhan, cara merawat hewan, dan lain-lain. Itu contohnya ya. Jadi anak-anak harus ingat apa digunakan untuk mencari tahu kejadian, kegiatan yang sedang terjadi, yang sedang kita cari tahu. Mengapa digunakan untuk mencari, menanyai alasan dari kejadian atau kegiatan yang sedang terjadi. Siapa digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadiannya. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya, waktu kejadiannya. Dan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara dari suatu kejadian itu bisa terjadi, atau cara dalam melakukan kegiatan. Nah, kalau di sini cara melakukan kegiatan menanam tumbuhan, gitu ya anak-anak. Sekarang Bapak lanjutkan ke yang selanjutnya, pertanyaan yang baik dalam wawancara. Jadi dalam wawancara itu syarat pertanyaan yang baik itu bagaimana? Ini yang pertama. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun urut, harus ya urut, baiknya urut biar nanti tidak lompat-lompat dalam bertanya. Contohnya, pertama ditanyakan yang apa dulu. Misal seperti tadi ya, apa yang Bapak lakukan selama menjadi petani? Nah, itu contoh apa. Kemudian baru setelah apa, mengapa, tanyakan alasannya. Kenapa kok Bapak mau menjadi petani? Kenapa kok Bapak bekerja sebagai petani? Tuh. Kemudian siapa? Setelah itu tanyakan siapa. Siapa yang membantu Bapak dalam mengelola tanah pertanian ini? Siapa yang membantu Bapak dalam menjualkan hasil produk pertanian di sini? Tuh sebenarnya. Kemudian selanjutnya di mana? Di mana, tanya kapan ya. Tanya tempat ya, maksudnya tanya tempat kejadiannya. Di mana Bapak menjual hasil pertanian ini? Di mana Bapak menanam padi? Itu contohnya itu. Setelah itu tanya kapan, tanya tentang waktu dan bagaimana. Jadi diurut ya, biar anak-anak bisa lebih mudah nanti dalam menanyai, dalam wawancara. Nah, setelah itu yang kedua, pertanyaannya harus bisa menggali banyak informasi. Jadi pertanyaannya itu dibuat yang bisa menggali banyak informasi. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya saling berkaitan. Anak-anak ini saling berkaitan, maksudnya pertanyaan yang pertama dan yang kedua, pertanyaan satu sama kedua jangan sampai beda topik gitu anak-anak. Kalau pertanyaan satu bertanya tentang pertanian ya, pertanyaan satu tentang apa yang Bapak lakukan di sebagai petani di sawah ini gitu. Ya mungkin dia jawab. Kemudian selanjutnya, dengan siapa Bapak melakukan, dengan siapa Bapak merawat tanaman di sini, ya, itu kan saling berkaitan. Kemudian yang keempat, pertanyaan diawali dengan kata tanya. Nah, selalu diawali dengan kata tanya pertanyaannya itu. Ya ini, apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Setelah itu, yang terakhir, bahasa yang digunakan harus jelas, benar, baik, dan mudah dipahami. Bahasanya jelas, tidak mengulang-ulang kata, benar, baik, dan juga bisa dipahami, mudah untuk dipahami. Itu adalah pertanyaan yang baik dalam wawancara, itu harus seperti itu. Ya, terima kasih itu untuk penjelasan tentang wawancara dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.